Satu. Besok ketemu bareng-bareng aja nanti yuk. Laporan Kak Inara diresponin, panggil. Oh iya, itu udah di-handle sama kuasa hukum aku. Oh ya, by the way aku mau kasih tahu juga sekalian untuk kuasa hukum di bagian Kepala 3 ya, itu sudah di-handle sama ini ya, rencana balas Mulai dan dari tanggal 7 Oktober bulan ini. Tapi Kak Inara memang harus hadir hari ini atau seperti apa? Memang harus hadir atau Nggak ada panggilan yang dipanggilnya saksi kunci. tapi kan soal sidang kemarin pas di rumah seperti apa sih hasilnya kan kalau tentang rumah sama kendaraan. Oh itu ya seperti biasa lah. Kan dalam setiap perceraian itu kan pasti ada laporan gitu. Nah hakimnya ini kan mau memastikan bahwa laporan ini sesuai dengan apa yang kita rincikan. Katanya jumlahnya ada berapa ratus juta sih Kak yang tuntutan dari Kak Inara buat Virgon? Kayak rumah sama kendaraan apa lagi? Ya ini juga mengenai royalti juga. Berarti dari beberapa lagu yang diciptain ini sebenarnya. Nah, hari ini Virgon dan Seven akhirnya memenuhi panggilan penyidik. Alhamdulillah. Tapi Kak Inara Kenapa nih sampai alhamdulillah Kak Inara? Dia Tapi Kak Ina kemarin kan sempat juga dari pengadilan datang ke rumah tuh Kak. Yang mana dari Anjing ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ya, Bapak dua-duanya hadir atas laporan Kak Inara di bagaimana dari kantor sendiri. Hari ini kan dua-duanya datang tanggapan Kak Inara nih, mereka selain aku ya apa sih? gimana gitu aku tapi nanggepin apa kan aku nggak hadir di sana. kan tuntutan Kak Inara yang 12 miliar menurut Virgon katanya terlalu lebay nih, itu seperti apa sih Kak Inara? Terlalu besar kata Virgon. Aku kurang tahu sih kalau mengenai itu ya kan kuasa hukum aku kan mungkin punya perhitungan ya yang berdasarkan ilmu yang dia punya karena kan yang sekolah hukum kan bukan aku ya. Mungkin ada perhitungan-perhitungan lain misalkan mengenai uang sekolah anak kayak karena kan bukan ada ya namanya biaya sekolah anak itu kan setiap tahun kan pasti naik ya, ada istilahnya inflasi ya itu, jadi itu juga tidak masuk dalam perhitungannya beliau. Tapi kalau untuk rumah sama kendaraan masih boleh dipakai sama Kak Inara yang anak-anak sama Virgon? Oh iya dong, mau anak-anak tinggal di mana? Tapi Kak Inara ini kan soal nyari kerja yang tanggung sendiri. Tapi itu kan udah ada biaya dari bapaknya itu dari Kak Inara sendiri akan membiayakan sendiri apa gimana sih? Memang sudah dari awal juga aku cari uang juga karena kan untuk apa ya istilahnya menggenapi bulanan yang kurang. Makanya ini sekarang kan launching salah satunya gitu, salah satu usaha aku yang sama Inara ya ini kan. Ya salah satunya ya untuk memenuhi selisih dari bulanan itu tadi. Gitu. Benar nggak sih Kak konflik makin memanas gara-gara hari ini Virgon datang ke Polda sendiri? Nggak ada yang panas. Tapi kan setelah sekian lama gitu Pak, keduanya akhirnya datang untuk konfrontir gitu Pak. Kan laporannya juga udah lama dan baru bergerak mulai hari ini gitu Pak. Seperti apa kalau Aku tidak? kurang tahu kalau soal itu. Kurang tahu. Soalnya kalau aku tahu, harusnya curiga dong. Udah kong kali kong berarti. Iya. Nggak dikiranya aku ini lagi. Setting. Kak Inara, kayaknya soal pemilikan borgol nih yang katanya dipakai Virgon kan udah pasti nggak? Oh, kalau itu aku belum bisa bantu. Aku nggak bisa bantu karena itu kan bagian dari alat bukti di pengadilan ya. Jadi ya keperluannya hanya untuk Tapi masih boleh yang izinin Virgon ketemu anak-anak? kan kemarin mereka harus dijemput. Kalau nggak diizinin dulu gimana caranya bisa ngajak anak-anak? Tapi nggak menutup berarti ya kayak Kak Inara kemarin Bang Mulkan sempat bilang kalau Virgon kalau di rumah tuh kerjaannya main HP, gitaran gitu. Bener nggak sih Kak? Kayak gimana sih dia kalau lagi di rumah gitu? Nggak tahu sih. Yang aku tahu kan cuma dulu ya. Kalau sekarang ya mudah-mudahan dapat saya dan hidayah. Artinya kalau dulu benar seperti itu Kak?
sih sebenarnya kayaknya memang hampir semua bapak-bapak kayak gitu. Kaina, tapi anak-anak udah ketemu sama omanya belum sih? Mamahnya Bang Virgon sendiri? Belum sih, nggak ada omongan juga untuk nemuin cucu. Tapi anak-anak nanyain nggak kak? Kenapa? Anak-anak nanyain nggak tentang omanya gitu? Enggak sih, kalau itu lebih ke dedinya. Aku lanjut ini dulu ya, dinner mau ganti baju. Kak, terakhir persiapan sidangan. Persiapan sidangan. Isu rujuk katanya. Rujuk aja kayak rujuk tapi ditolak kemarin kalian kemarin tanya soal siapa? Aku sekarang nanya enggak. Persiapan sidang selanjutnya gimana kak? Ini akan mau itu ya dinner dulu ya. Persiapan selanjutnya ya sekalian Terakhir berarti kan itu kapan sama kira-kira? sekalian nanti pas ada Pak Sandiaga nggak kalau memang ada Minggu depan atau pesenin besok? ini apa namanya Depan kali ya, aku makanan. Itu kan prosesnya agak lama nih untuk perceraian. Seperti apa sih Nara menanggapi hal tersebut gitu kan? Kan nanti soalnya talk show-nya nanti tunggu pas gala dinner yang Pak ada Pak Sandiaga mau tetap gitu juga ikut proses pembagian waktu yang mau antara tunggu anak-anak libur dengan keinginan. jadi kita pesenin Nah, itu cari tanya di CTA ya kayak itu. Nah, itu ada tuh jawaban itu tuh di chat. langsung chat ya Langsung chat ya. Nah, yuk. Nah, kalau yang memang mau dipesenin makanan sembari nunggu kita talk show sama Pak Sandiaga, nah berarti nanti di list ya data yang mau. Nanti perwakilannya kasih ke Meli aja. Ya, nanti kasih ke ini aja ya. Bukan isu tentang perceraian juga ada. Sekarang orang tentang sebenarnya ada yang mengkhawatirkan ya kayak hari ini ya. Terus bagaimana dibagi dan Ya, justru makanya kenapa kita pilih Inara ya sama Dokter Sonia ya, karena kita lihat itu beda. Itu dari mana boleh dibilang ya, Inara boleh dari wanita yang orang bilang diselingkuhin ya. Ya diselingkuhin tapi bisa bangkit gitu loh. Kalau artis yang lain bisa sukses banyak ya, tapi Inara ini saya lihat sosok perempuan yang dulunya di balik layar, nggak kerja ya, selalu maksudnya boleh dibilang orang bilang Virgon yang cari uang, betul nggak ya dok ya? Tapi bagaimana tadi dokter Sonia sudah menjelaskan kalau dia bisa dari jatuh di timpa tangga tetapi terbang gitu aja. Dan hebatnya benar-benar orang pikir dia akan menangis ya kan, terus maksudnya banyak yang maksudnya bingung ya setelah ditinggal suaminya yang dibilang selama ini hebat ya, semuanya selalu kasih, tapi ternyata sekarang saya lihat malah Inara jauh lebih hebat dan mendapatkan maksudnya simpati ya, malah saya lihat mendapatkan simpati dan sekarang bisnisnya cuan ya. Gimana dok, coba lihat dok. Ya, jadi untuk para wanita bisa menyarankan untuk bisa mandiri ya, dan juga orang tua kalau bisa mendidik anak perempuannya untuk bisa mandiri. Jadi jangan nanti bergantung 100% kepada suaminya. Tentu wanita itu butuh laki-laki, seperti agama juga bilang butuh laki-laki, tapi wanita tetap harus bisa edukasinya tinggi, harus pendidikannya tinggi, harus bisa mandiri sehingga bisa mengurus dirinya sendiri dan juga anak-anaknya ya. Kalau sampai laki-laki ada apa-apa, kita nggak tahu kan ya, mungkin suaminya misalnya dipanggil Tuhan duluan atau ada masalah apa, kita harus tetap bisa mandiri. Jadi wanita bisa maju gitu. Dan juga kalau misalnya kita, itu bukan untuk wanita aja nih, tapi juga Inara, tapi juga untuk pria dan wanita. Kalau kita ada masalah, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau nangis terus-terusan, depresi, atau kita bisa bangkit dan sukses gitu. Itu tergantung kita sendiri. Jadi kebahagiaan dan kesuksesan kita sendiri semua yang mengatur. Kita yang mau milih, kita mau milih ke arah yang lebih baik, kita mau milih ke arah yang maju, atau kita mau jadi nangis terus, sedih terus, jadi depresi. Itu kita semua yang memilih. Jadi kita bisa memilih untuk bisa kayak Inara, untuk bisa maju, untuk bisa sukses, walaupun sedang jatuh terpuruk, itu kita bisa langsung ya maksudnya mungkin sedih lah ya, sedih sebentar, tapi habis itu kita juga bisa berusaha lagi untuk bangkit dan maju. Itu ya. udah dari pihak keluarga Ya rumah tangga itu kan ya ini ya berdua ya, suami istri gitu. Ya tapi kalau misalkan ya ngoro-ngoro itu ya gimana? Kan nggak akan berjalan juga. Tapi sekarang itu masih nafkahin nggak sih anak-anak gitu? Masih banyak
nggak berjalan, ada yang belum berjalan mungkin. Nggak lancar apa nih, Kak? Buat uang sekolah masih. Oh, rinciannya biar Pak Hakim aja gitu. Tapi kenapa tetap 12 miliar? Nanti kalau aku kasih lihat kamu pusing. Iya lagi ya. Kayak untuk yang hari ini Karena lihat rincian yang di rumah aja. hari ini kenapa? Nanti kayak teman dengan Hari ini apa tipsnya? Untuk hari ini nih, untuk hari ini kira-kira nih apa sih ke depan? Apakah laporan perizinan ini berlanjut dengan atau bagaimana nih dari Kainara? Hari ini lagi proses negosiasi. Antara lawyer. Dari Kainara sendiri kira-kira mungkin ada arahan ke lawyer? Ada lah. Sambil ngarahin sambil cari uang. Tapi sebenarnya sih intinya Keren nggak tuh? paling penting launchingnya ya. Yang selesai atau launching dari Kainara. Nah itu mungkin Aku dari gimana KPR. aja. Kalau nama ya ayo nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah aku juga nggak ada masalah. Kalau misalnya ya mau lanjut ya apa boleh buat. Kalau sih Kainara cuma pengen ada pengakuan dari mereka bahwa ada melakukan gitu berdua. Itu cukup. Sebenarnya nggak ada pengakuan dengan permintaan damai itu gitu orang pasti berarti Kainara tetap dengan tuntutannya dong. iya. Yang masuknya itu masa berubah. Dari awal juga aku udah minta baik-baik. Dari pihak sebelah, tapi nggak merespon dengan baik. Jadi dari laporan hari ini apakah kemarin sebelumnya ada omongan gitu secara pribadi antara Kainara dengan Virgon maupun dari Net? Nggak ada. Sampai detik ini aku belum pernah dengar suaranya langsung sih dari 10 anak cara. Bisa disimpulkan juga pertemuan pun juga tidak terjadi. Udah, yuk. Terima Makasih, Kak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.